biasa dipanggil Ibu Santi. Saya mengajar akuntansi dasar kelas 10. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita mulai berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan penanggulangan virus COVID-19 atau Corona. Yang pertama, cuci tangan menggunakan sabun, berolahraga, makan makanan bergizi, jangan keluar tanpa menggunakan masker, menjaga jarak satu dengan yang lainnya atau social distancing. Baik, marilah kita mulai pembelajaran. Kita masuk ke materi. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran daring dengan aplikasi WhatsApp dan aplikasi Zoom atau Webex, siswa dapat memahami siklus akuntansi dan mengelompokkan tahapan siklus akuntansi. Sedangkan untuk kompetensi dasarnya 3.5 memahami siklus akuntansi. Indikatornya, siswa dapat menjelaskan pengertian siklus akuntansi. Siswa dapat membedakan tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi. Kemudian 4.5 mengelompokkan tahapan siklus akuntansi. Indikator pencapaian kompetensinya, siswa dapat mengelompokkan tahapan dalam siklus akuntansi. Materi pembelajaran kita kali ini yaitu pertama, pengertian siklus akuntansi. Yang kedua, tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi. Baik, kita akan masuk ke dalam materi. Pembahasan siklus akuntansi ini sangat penting untuk dikuasai karena dengan memahami siklus akuntansi dengan benar, maka Anda akan memahami hubungan atau keterkaitan tahap-tahap yang ada dalam siklus akuntansi ini. Dan Anda akan sangat mudah menguasai ilmu akuntansi dasar. Siklus akuntansi diartikan dalam ilmu akuntansi sebagai suatu proses yang tujuannya untuk menyusun atau menghasilkan laporan keuangan dengan melakukan tahapan-tahapan tertentu. Dan proses ini akan terjadi pada periode selanjutnya. Jadi, dalam definisi siklus akuntansi, ada 3 poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah bahwa siklus akuntansi ini suatu proses yang outputnya adalah laporan keuangan. Jadi hasil dari rangkaian dalam siklus akuntansi ini adalah laporan keuangan atau lebih luasnya informasi keuangan. Poin yang kedua dalam definisi siklus akuntansi ini yaitu bahwa siklus akuntansi ini akan terjadi kembali pada periode selanjutnya. Inilah mengapa kita mengenal istilah siklus. Jadi, siklus ini adalah sesuatu yang berputar atau berulang kembali pada periode-periode selanjutnya. Jadi, poin yang kedua dari definisi siklus akuntansi, kita garis bawahi. Poin istilah dari siklus akuntansi itu sendiri adalah berulang pada periode selanjutnya dan selalu berulang. Yang ketiga, siklus akuntansi ini terdiri dari beberapa tahap tertentu yang dilakukan dalam periode tertentu. Jadi jelas bahwa siklus akuntansi ini terdiri dari beberapa tahap. Nah, tahap-tahap itulah yang akan kita bahas dalam video ini. Jadi, melalui video singkat ini, saya akan membahas konsep dari tahap-tahap yang ada dalam siklus akuntansi. Dalam video ini, saya menggambarkan siklus akuntansi berupa jam, di mana jam ini kita ketahui jam ini akan berputar selama 24 jam, begitu seterusnya. Begitu juga dengan siklus akuntansi, akan melalui tahap-tahap dalam periode akuntansi.
Dan tahap-tahap itu juga akan dilakukan pada tahap selanjutnya dan selanjutnya akan berulang. Jadi tahap-tahap dalam siklus akuntansi akan kita bahas bersama. Tahap yang pertama, analisa bukti transaksi keuangan. Maksud pencatatan dalam siklus akuntansi atau tahap awal dalam siklus akuntansi ini diawali dengan terjadinya transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Dan kita ketahui setiap ada transaksi keuangan, maka ada bukti transaksi keuangan. Tahap yang pertama adalah menganalisa bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya transaksi keuangan. Transaksi keuangan adalah kejadian-kejadian dalam perusahaan yang bersifat finansial, yang harus diproses mulai dari pencatatan transaksi hingga yang mengakibatkan perubahan harta, utang, dan modal. Hasil dari analisa bukti transaksi ini adalah akan diketahui posisi saldo dan akun, masuk ke dalam debit atau masuk ke dalam kredit. Jadi, saya ada transaksi keuangan, maka bukti transaksi kita analisa. Jadi, hasil dari analisa bukti transaksi keuangan, kita dapat mengetahui akun-akun yang terlibat. Setelah dihasilkan posisi debit dan kredit yang telah dilakukan di tahap 1 ini, maka hasilnya akan dicatat ke dalam buku jurnal. Buku jurnal yang dimaksud dalam tahap 2 ini ada 2 jenis, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jadi, hasil dari analisa kita catat dalam jurnal umum atau jurnal khusus. Jurnal umum biasanya digunakan pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau perusahaan jasa. Sedangkan jurnal khusus digunakan pada perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan atau perusahaan dagang. Nah, setelah dilakukan pencatatan dalam buku jurnal, maka tahap berikutnya adalah pempostingan ke buku besar. Jadi, hasil atau input dari buku besar adalah buku jurnal. Jadi, kita pahami hubungan atau keterkaitan antara buku jurnal dan buku besar. Buku besar hanya bisa disusun jika kita sudah menyusun jurnal umum atau jurnal khusus. Karena apa? Karena input dari buku besar adalah jurnal. Tanpa adanya jurnal, kita tidak bisa membuat atau menyusun buku besar. Begitu juga hubungan atau keterkaitan buku jurnal dan analisa bukti transaksi keuangan adalah kita membuat atau mencatat jurnal umum atau jurnal khusus jika sudah mampu menganalisa bukti transaksi keuangan. Hasil analisa ini adalah didapatkan posisi debit atau kredit suatu akun. Nah, sampai di sini untuk tahap 1, 2, dan 3, saya harap sudah paham. Selanjutnya, kita menuju ke tahap berikutnya, yaitu tahap neraca saldo. Neraca saldo ini sebenarnya suatu ringkasan atau pengikhtisaran dari setiap akun buku besar akan dicatat dalam neraca saldo. Neraca saldo sering disebut dengan trial balance. Kita di sini akan mengetahui apakah analisa jurnal maupun buku besar yang kita lakukan atau susun ini benar atau tidak. Bagaimana mengetahuinya dengan melihat neraca saldo? Jika neraca saldo sudah menunjukkan balance atau jumlah saldo di debit dan jumlah saldo di kredit sudah sama, maka kemungkinan besar langkah-langkah yang telah kita lakukan di tahap 1, 2, dan 3 sudah benar. Namun, jika belum balance, maka kita harus mengoreksi manakah di antara 3 tahap ini yang keliru. Kita koreksi dari awal, yaitu bukti transaksi keuangan, jurnal, dan buku besar. Kita koreksi semua.
Nah, tahap selanjutnya adalah tahap jurnal penyesuaian. Penyusunan jurnal penyesuaian ini sangat penting. Mengapa? Karena dengan disusunnya jurnal penyesuaian, maka laporan keuangan yang akan dihasilkan nantinya akan menunjukkan keadaan yang sebenarnya terjadi pada periode tersebut. Jika tidak dilakukan jurnal penyesuaian ini, maka laporan keuangan yang disusun atau dihasilkan nanti tidaklah tepat, tidak akurat, tidak menunjukkan dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, setelah kita susun tahap 4, yaitu neraca saldo dan tahap 5 jurnal penyesuaian, maka kita bisa membuat atau menyusun kertas kerja, atau dikenal juga dengan neraca lajur. Dalam kertas kerja dan neraca lajur ini, nantinya akan dibuat neraca saldo disesuaikan yang merupakan hasil perpaduan antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Maka dihasilkan neraca saldo disesuaikan. Jadi, saldo-saldo yang belum sesuai akan disesuaikan dengan jurnal penyesuaian dan menghasilkan neraca saldo disesuaikan. Dalam kertas kerja yang akan dihasilkan kolom laba rugi dan kolom neraca. Kolom laba rugi ini akan mempermudah kita membuat kolom laba rugi. Sedangkan kolom neraca nantinya akan mempermudah kita saat membuat laporan neraca. Tahap selanjutnya, tahap pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat melalui siklus akuntansi ini ada 4 jenis, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Keempat laporan ini akan dengan mudah kita susun setelah kita menyusun kertas kerja yang di dalamnya terdapat kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Nah, memasuki tahap berikutnya, tahap 10-11 adalah tahap penutupan atau tahap tutup buku. Setelah kita selesai membuat laporan keuangan, maka kita harus mempersiapkan untuk memasuki periode selanjutnya dengan cara melakukan atau membuat jurnal penutup, membuat neraca saldo penutup, dan membuat jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik ini pada posisi 12 atau jam 00. Ini adalah dibuat pada awal periode selanjutnya. Jadi, misalkan tahap 1 sampai 11 ini dibuat pada tahun 2017, maka jurnal pembalik ini dibuat pada Januari 2018. Jika periode akuntansi suatu perusahaan bulanan, jika tahap 1 sampai 11 dilakukan pada bulan Januari, maka jurnal pembalik ini dibuat pada awal Februari. Nah, demikian pembahasan siklus akuntansi. Semoga setelah menonton video ini, Anda semakin bersemangat untuk belajar akuntansi dasar. Kesimpulan dalam pembahasan materi kita kali ini yaitu yang pertama, siklus akuntansi terdapat 3 poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah bahwa siklus akuntansi ini adalah suatu proses yang outputnya adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Yang kedua, siklus akuntansi ini akan terjadi kembali pada periode selanjutnya. Yang ketiga, siklus akuntansi. Sekian pembahasan materi di pertemuan kita kali ini. Ibu harap kalian mengerti dan bersemangat belajar akuntansi. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.